Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai tidur dan terjaga dalam konteks psikologi faal. Tidur dan terjaga merupakan dua kondisi yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita. Keduanya saling melengkapi dan berperan penting dalam keseimbangan kesehatan tubuh kita sebagai seorang manusia. Tidur akan membawa kita ke dalam alam bawah sadar dengan segala manfaat dan juga keunikannya. Sedangkan terjaga memberi kesempatan kepada kita sebagai manusia untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidur dapat dikatakan sebagai kondisi menurunnya atau hilangnya kesadaran manusia. Hal ini ditandai dengan menurunnya aktivitas sensorik dan juga motorik. Tidur sendiri dibagi menjadi dua fase dalam kategori besar. Yang pertama yaitu tidur non-REM atau non-rapid eye movement, dan juga tidur REM atau rapid eye movement. Tidur non-REM sendiri merupakan tidur tanpa gerakan mata, dan ini dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase 1, 2, dan juga 3. Fase pertama merupakan transisi antara kondisi terjaga dengan kondisi tidur, di mana ini terjadi dalam waktu atau dalam durasi 1 hingga 7 menit setelah kondisi terjaga. Dalam fase ini, seseorang masih mudah terbangun oleh rangsangan kecil. Fase 2 merupakan fase kondisi tidur yang lebih nyenyak daripada fase 1. Fase ini berlangsung sekitar 10 hingga 25 menit, namun biasanya akan berkembang menjadi 50% dari siklus tidur semalam. Pada fase ini, seseorang masih dapat dibangunkan dengan rangsangan berat. Kemudian fase ketiga merupakan kondisi tidur paling nyenyak dari semua fase yang ada. Fase ini berlangsung sekitar 20 sampai 25 hingga 40 sampai 45 menit. Pada fase ini, seseorang menjadi kurang responsif dikarenakan otak akan merilis gelombang delta. Pada fase ini juga terjadi proses penting yang menjadi manfaat dari tidur itu sendiri, seperti pembaruan fungsi tulang dan juga konsolidasi memori serta perbaikan fungsi tubuh. Selanjutnya adalah fase REM atau rapid eye movement, yaitu kondisi tidur seseorang dengan gerakan mata cepat. Pada fase ini seseorang akan mengalami mimpi, dan ini ditandai dengan aktivitas otak yang tinggi. Ciri-cirinya adalah tekanan darah dan juga detak jantung yang sama seperti kondisi terbangun atau terjaga. Fase ini berlangsung sekitar 20 menit, dan ketika seseorang terbangun dari fase REM ini, mereka akan bercerita mengenai mimpi mereka, dan mimpi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sekitar saat mereka tidur. Adapun fase terjaga adalah kondisi terangsang di mana seseorang sadar terhadap lingkungan dan juga rangsangan eksternal. Kondisi ini menyanding kondisi tidur, yang mana terjadi penurunan aktivitas fisik dan juga otak. Sedangkan terjaga sendiri ini, pada saat terjaga ini, tubuh akan mengurangi glikogen dan juga astrosit yang mengirimkan energi ke neuron, dan itu akan diisi pada saat tidur. Kewaspadaan terjadi melalui komunikasi antar neurotransmitter yang timbul di batang otak, kemudian naik ke otak tengah, hipotalamus, talamus, dan juga otak depan basal. Hipotalamus posterior sendiri berperan penting dalam aktivasi kortikal yang membuat seseorang terjaga. Jadi dengan kata lain, kondisi terjaga merupakan serangkaian proses yang membuat seseorang tetap terjaga agar dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jam biologis manusia, ya, jika dalam konteks tidur ini sendiri dinamakan dengan ritme sirkadian endogen. Jadi ritme sirkadian endogen ini merupakan siklus yang terjadi selama 24 jam, yaitu siklus tidur dan juga terjaga dari manusia. Siklus ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti faktor cahaya, lingkungan, ketenangan, kegelapan, dan juga sebagian dipengaruhi oleh faktor gen.
irama atau ritme sirkadian ini berbeda setiap individu, yaitu tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi. Namun ketika masih anak-anak, mereka cenderung akan tidur lebih awal dan juga bangun lebih awal. Namun ketika sudah memasuki fase remaja, mereka biasanya akan tidur lebih larut dan juga bangun lebih lambat gitu. Dan ini biasanya akan bertahan sekitar sampai umur 20 tahun. Dan ini dinamakan sebagai individu sore karena mereka cenderung aktif ketika sore hari. Namun seiring bertambahnya usia, ini akan menurun secara bertahap. Adapun gangguan tidur memiliki banyak macam atau banyak jenis. Namun yang kita bahas kali ini yaitu gangguan tidur insomnia, yaitu gangguan yang sering dibahas menjadi dalam perbincangan kita sehari-hari atau yang umum didengar oleh masyarakat. Jadi insomnia ini kata lainnya itu susah tidur. Jadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suara, kemudian suhu yang tidak nyaman, stres, pola makan yang tidak teratur, nyeri, dan juga gangguan psikologis lainnya seperti Parkinson, depresi, dan lainnya. Nah, insomnia sendiri juga dipengaruhi oleh penggunaan obat penenang sebagai obat tidur. Nah, ini ketika mereka mengonsumsi obat penenang sebagai obat tidur dalam porsi atau jumlah yang berlebihan atau tidak menggunakan resep dokter. Nah, ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan insomnia dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan pada obat tersebut. Jadi ketika tidak mengonsumsi obat tersebut, mereka cenderung menarik diri dari tidur pada kondisi normal atau tanpa gangguan tidur gitu. Jadi seperti itu pembahasan kita mengenai kondisi tidur dan terjaga. Tidur merupakan kondisi penting yang mempengaruhi keseimbangan kesehatan tubuh kita, karena di dalamnya terdapat ketenangan di mana tubuh kita akan mengalami pembaruan dan juga perbaikan fungsi-fungsi tubuh yang telah kita gunakan selama aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun terjaga itu membuat kita bisa beraktivitas sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini juga akan melatih kognitif kita dalam perkembangan kita sebagai manusia. Di samping itu, kita harus tetap menjaga ritme sirkadian kita atau ritme tidur kita selama 24 jam sehingga kita akan terhindar dari gangguan-gangguan tidur seperti insomnia, hipersomnia, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Saya Muhammad Amir Mardika, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.